Nah, hari ini saya pengen sharing tentang, saya kasih tema Galilea Community karena melalui perenungan dan diskusi saya akhirnya pikir ada baiknya kita sebut komunitas kita ini dengan nama Galilea. Ya, awalnya saya kepikir nama Galilea karena dulu kita mulai dari kerinduan sama-sama buat ngumpul sel group di sebuah tempat namanya Danau Biru, ya, Blue Lake Community. Lalu tapi kan masa iya pakai nama Blue Lake gitu kan, nama tempat. Lalu saya berdoa dan Tuhan ingetin ada satu tempat yang sama seperti Danau Biru, lautnya dalam, ikannya banyak orang-orang di sana jadi nelayan, ya, dan selama hidupnya Yesus banyak memori sama tempat ini, saudara. Jadi saya bayangin kalau misalnya murid-murid ngumpul nih, misalnya ini bayangan saya ya, Petrus, Yohanes ngumpul, waktu mereka, kamu ingat nggak Galilea, Danau Biru? Mungkin mereka berkaca-kaca, saudara. Kenapa? Ada begitu banyak memori dan kenangan yang mereka alami bersama-sama. Nah, saya berdoa supaya tempat ini di mana kita berkumpul, beribadah bukan cuma sekadar tempat, nama, tapi di dalamnya ada histori di mana kita ngalamin perjalanan bersama Kristus. Amin. Oke, saya mau sharing singkat. Saya nggak akan bahas ayat demi ayat karena terlalu banyak, tapi saya akan coba ini aja. Kenapa Galilea? Yang pertama, Yesus dibesarkan di Galilea di kota Nazaret. Galilea adalah masa kecilnya Yesus, saudara. Makanya Yesus disebut orang Nazaret. Lalu bukan cuma itu, tapi di Galilea lah pertama kali Yesus berjumpa dengan murid-muridnya dan dia memilih murid-muridnya. Saya percaya di tempat ini ketika saudara hadir, ada orang-orang hadir, mereka juga berjumpa dengan Yesus dan menjadi murid Yesus, saudara. Amin, saudara. Enggak cuma itu, di Galilea Yesus keliling kota-kotanya dan mengadakan mujizat demi mujizat. Saya percaya, saudara, di tempat ini di mana kita berkumpul, kita akan ngalamin mujizat Tuhan. Mujizat yang terbesar adalah kita ngalamin keselamatan dan bertumbuh di dalam Dia. Amin. Ada orang berpikir bahwa, wah, mujizat terbesar itu kalau kamu sakit lumpuh, tiba-tiba kamu bisa berjalan. Wah, kamu tuh, wah, sakit sembuh. Kita lupa bahwa hal yang terbesar, anugerah terbesar yang dapat kita terima dari Tuhan, selain yang lainnya tentu juga penting, adalah keselamatan. Amin. Lalu Yesus dilayani oleh perempuan-perempuan, disebut perempuan-perempuan dari Galilea. Coba yang ladies. Wih, nggak ada yang berasa ladies ya. Maco-maco semua nampaknya ini. Nggak berasa wanita. Tapi saya percaya bukan hal yang kebetulan di ayat tersebut, Matius 27 ayat 55 dimention Yesus. Perempuan-perempuan dari Galilea itu memberi diri untuk melayani dan mengikuti Yesus. Saya percaya ada bagian penting yang Tuhan taruh di situ untuk kita semua menyadari bahwa semua kita mau dipakai Tuhan di dalam melayani Dia. Amin. Kenapa di Galilea Yesus disambut dengan hormat, meskipun di Genesaret tidak, saudara. Ya, di Nazaret tempat kelahirannya katanya Yesus nggak dihormati, tapi di Galilea orang-orang mengalami mujizat, mengalami lawatan sehingga mereka menyembah Dia. Nah, saya berdoa di tempat ini hanya satu-satunya pribadi yang disembah adalah Yesus, saudara. Saya berdoa supaya kita mengalami Yesus dari waktu ke waktu. Dan di tempat itulah, ya, Yesus sungguh punya perjalanan panjang bersama murid-muridnya, saudara. Ngalamin badai, ya, kapalnya nggak maju-maju. Yesus tertidur di sana. Mereka nangkep ikan gak dapat ikan. Yesus suruh lempar ke jalamu ke sebelah kanan dan mereka dapat banyak. Mereka ngalamin banyak hal. Dan di Galilea ada banyak orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia, tapi berharga di mata Tuhan. Amin. Waktu orang melihat Yesus, orang bertanya, Yesus dari mana? Genesaret, Galilea. Emang ada di Alkitab tertulis
nabi besar, tokoh besar dari Galilea. Tapi mereka nggak tahu saudara, bahwa rencana Tuhan itu besar bagi setiap orang. Nah saya percaya saudara, mungkin hari ini ada kita yang datang ke tempat ini merasa kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Tapi waktu saudara ketemu Yesus, sesuatu yang mungkin bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, Tuhan ubah jadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang berarti. Saya percaya saudara, nama yang sama memberi dampak buat kita semua. Yang berikutnya, Yesus memanggil kembali murid-muridnya. Setelah murid-muridnya ngalamin perjalanan 3 tahun dan waktu mereka melihat Yesus mati, padahal mereka berharap besar kepada Yesus, berharap banyak, bahkan mereka berharap Yesus menjadi raja orang Yahudi, membawa pembaharuan bagi Israel, tapi ternyata hari itu Yesus mati, mereka merasa kecewa, kita udah bahas kemarin, lalu mereka kembali jadi nelayan. Tapi ini dahsyat saudara, Yesus datang, Yesus menghampiri mereka, Yesus gak khotbah hari itu, Yesus bikin makanan. Udah sarapan belum? Kata Yesus, ini ayatnya benar Yohanes 21. Lalu Petrus yang pertama kali langsung terjun ke danau itu berenang menghampiri Yesus. Mereka gak berani bertanya siapa karena mereka tahu itu Yesus. Dan hari itu Yesus memanggil kembali murid-muridnya. Di dunia ini di dalam kekristenan banyak orang yang mungkin kecewa dengan kekristenan, kecewa dengan banyak hal yang terjadi dalam hidup mereka. Saya percaya sama seperti di Galilea, Tuhan menemukan dan memanggil mereka kembali. Di tempat ini akan ada banyak orang-orang yang kehilangan panggilannya kembali kepada Tuhan. Ngalamin jamahan Tuhan, disentuh sama Tuhan. Saya berdoa saudara, Galilea adalah sebuah nama profetik yang Tuhan beri, yang ketika kita berjalan sama-sama sama Tuhan, kita akan melihat kejadian yang sama terjadi saudara. Dan yang terakhir saya mau bahas tentang Galilea adalah ada nubuatan tentang Galilea, yaitu Matius 4 ayat 14 sampai 17. Saya mau aja kita baca sama-sama. Matius 4 ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Saudara baca, saya baca 14, saudara 15 dan 17 bersama-sama. Matius pasal 4 ayat 14. Demikian firman Tuhan, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. 15 silakan. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. 17 sama-sama. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yang percaya katakan amin. Saya percaya walaupun ini bukan real Galilea seperti di Israel, tapi saya percaya ketika kita pakai namanya dan kita mempercayai ini adalah sesuatu yang profetik dari Tuhan. Saya juga mempercayai bahwa akan ada banyak orang yang dalam kegelapan, waktu dia datang, dia boleh melihat terang Tuhan. Ada banyak orang yang gak tahu hidupnya mau berbuat apa. Waktu dia hadir, dia ngalamin jamahan Tuhan. Dia mengalami pertobatan saudara. Amin saudara. Itu sebabnya kita pilih nama Galilea. Kenapa komunitas? Komunitas berasal dari bahasa Latin yang artinya kesamaan. Saya percaya waktu kita kumpul saudara, awalnya cuma sekedar kumpul, tapi lama-lama kita pasti punya kesamaan. Ada value, ada hal sama yang akan kita capai. Menurut Wikipedia, sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Mereka memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan yang serupa. Mungkin gak semua itemnya sama, tapi apa yang menyatukan kita di tempat ini pasti ada yang sama. Mungkin kalau enggak kita enggak kumpul saudara. Ya, enggak akan kita ada yang pagi-pagi jam 8 lewat 25 posting. Wah, sudah nyampe. Ngasih tahu ya kan. Udah nyampe. Wah, puji Tuhan. Ya. Wah, luar biasa. Kalau enggak mungkin. Jangan-jangan masih tidur. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kita mau capai bersama, rindukan bersama, kegairahan yang sama. Amin. Dan
saudaraku, kita rindu menjadi komunitas yang memiliki ketekunan dan kebersamaan yang baru. Apa saudara? Ini saudara, seperti yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Kita mau tekun dalam pengajaran rasul-rasul, kita tekun rindu untuk bersekutu, memecahkan roti, dan kita rindu berdoa. Supaya apa? Supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Amin. Yuk saudara, ya, ayo. Mari kita sama-sama tekun saudara, seperti yang dilakukan kisah para rasul. Dan saudara akan lihat Tuhan menyertai kita dan kita ngalamin pertumbuhan di dalam Tuhan. Buat saudara yang baru, kita ada komunitas, ada di, nanti diumumin ya. Ada di Green Garden, ada di Karawaci. Kita ketemu seminggu sekali, biasa kita sharing firman, sharing pengalaman, saling mendoakan. Sama seperti yang dilakukan oleh rasul-rasul dan murid-murid di awal kegerakan gereja mula-mula. Kita mau praktekin di tempat ini. Kenapa hari ini saya rindu untuk sharing ini? Supaya saudara tahu apa yang kita mau kerjakan bersama-sama di tempat ini. Kita rindu supaya Yesus dan 12 murid dan orang-orang yang dialami Yesus selama dia hidup, kalau Tuhan izinkan bisa terjadi di tengah-tengah kita. Orang-orang ngalamin lawatan Tuhan, mereka dijamah, mereka dijangkau, dan mereka ngalamin terang yang sesungguhnya. Dan orang-orang yang akan dipakai Tuhan adalah saudara dan saya. Saudara dan saya. Itu sebabnya saudara, saya mau buat teman-teman yang suka ibadah ke Karawaci pasti sudah pernah dengar sharing ini saudara. Itu sebabnya saya ada 3 hal yang jadi tagline-nya kita. Yang pertama to call. To call itu dipanggil kepada terangnya. Amin. Kita rindu orang-orang ngalamin dipanggil kepada terangnya Tuhan. Ngalamin Yesus. Dan ketika mereka ngalamin Yesus, mereka juga menceritakan terang itu kepada yang lain. Ayatnya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Amin saudara. Supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Kita menjadi imamat yang rajani bukan cuma sekedar status, tapi ada maksud dan tujuan. Waktu saudara menjadi imamat yang rajani, saudara tahu bukan cuma status, tapi saudara bisa menceritakan perbuatannya yang besar. Perbuatan yang mana? Perbuatan ketika Tuhan memanggil kita keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Perbuatan ketika Tuhan yang dulu kita bukanlah umatnya, tapi sekarang kita menjadi umatnya. Dahulu kalau kita nggak dikasihani, tetapi sekarang kita beroleh belas kasihan. Tell to the others. Semua kita pernah ngalamin kegelapan, setuju ya? Pernah ngalamin masa-masa kritis. Ketika umur 20 tahun mungkin kritis identitas diri. 40 tahun. Kalau belum married ya kritis juga ya kan. Pekerjaan belum jelas, kritis juga ya kan. Tapi dalam setiap kekritisan itu Tuhan panggil kita. Ada saudara sini yang mau kesaksian bagaimana saudara ngalamin pertolongan Tuhan? Iya. Yuk. Oke, kita kasih tepuk tangan buat Denis. Ini saudara nggak usah ayai giliran. Ini sharing ini, ide ini saudara terjadi waktu kita komsel Jumat, di mana kita semua sharing. Ya semua kita banyak ngalamin banget ya, Tuhan tuh tolong gitu. Sebenarnya semuanya banyak,
Tapi kalau semuanya disuruh maju kan waktunya nggak cukup. Jadi kita gilir aja. Balik kasih tepuk tangan sekali lagi buat Dennis. Cek. Halo. Shalom semua. Beda atmosfernya. Kayak berasa lagi disetrap gitu. Perasaan kemarin baru tobat tapi udah disuruh kesaksian aja. Oke, terima kasih mungkin sebelumnya buat waktunya, buat kesempatannya. Semoga apa yang saya bagikan hari ini saudara bisa terberkati, saya pun juga bisa terberkati. Gitu. Izinkan saya memperkenalkan diri sebelumnya. Perkenalkan yang belum kenal, nama saya Dennis. Biasa dipanggil Den atau Dennis. Tapi jangan panggil sayang ya. Nanti baper soalnya. Oke. Sedikit aja cerita tentang perjalanan saya sama Tuhan. Gitu. Mungkin mulai dari waktu kecil ya, gimana saya dibesarkan di keluarga Kristen. Jadi orang tua saya Kristen, papa Katolik, mama Kristen. Saya waktu kecil sudah dibawa ke gereja gitu. Jadi waktu SD itu waktu zaman-zamannya setiap hari Minggu masih di TV setel kartun Doraemon, betul, saya dipaksa gereja waktu itu. Masih ingat ceritanya gereja itu kayak seumuran, masih kecil-kecil, berkumpul bersama gitu kan, duduk, melingkar, ada satu orang yang bercerita firman Tuhan gitu. Waktu itu firman Tuhan yang favorit saya adalah cerita tentang Yunus. Gitu. Masih teringat banget Yunus dimakan ikan. Oh, ikan paus bisa makan orang ya gitu. Waktu itu Yunus sempat memberontak, nggak mau ikut Tuhan, nggak mau pergi ke Niniwe, tapi dimakan ikan gitu. Jadi cerita itu masih membekas sampai saya sekarang gitu. Long story short, saya dibesarkan secara Kristen, tapi Kristennya ya agamawi saja gitu. Kristen agamawi ya pergi gereja Minggu, pulang, doa makan, doa malam, selesai gitu. Ya Kristen agamawi gitu, bukan Kristen gaya hidup. Gitu. Dan Kristen ini saya bawa terus sampai saya beranjak kuliah, kerja, sampai keluar kerja pun saya masih Kristen agamawi gitu. Sampai suatu waktu Tuhan izinkan badai dalam hidup saya gitu. Karena Kristen agamawi, badai ini gampang banget ngancurin saya. Gitu. Iman punya, tapi begitu kena badai, goyang langsung. Waktu itu saya bersama partner mendirikan bisnis. Kita 2 orang pemuda pemberani, berani menerobos pasar baru, jadi waktu itu kita buka sate babi. Sate babi tapi lokasinya bukan di tempat Jakarta Utara, Jakarta Barat, tapi kita buka di pasar baru, di Puri waktu itu. Long story short, kita buka, begitu COVID, hancur. Gitu. Tuhan izinkan itu terjadi gitu. Dan di saat itu aku bertanya, Tuhan di mana sih? Tuhan kok izinkan ini terjadi gitu. Di saat itu aku mutusin ninggalin Tuhan. Gimana caranya aku ninggalin Tuhan? Gampang. Stop berdoa, stop ke gereja. Kuatin logika lah. Karena Tuhan itu kan gak bisa dilogika. Jadi saya pakai logika aja. Tuhan ini cuma ciptaannya orang aja. Cuman akal-akalannya orang supaya dunia jadi lebih baik aja gitu. Supaya dunia gak kacau aja gitu. Jadi karena logika saya sudah memakan imannya saya waktu itu. Di situ saya gak mengandalkan Tuhan lagi. Saya mulai jalan sendiri gitu. Waktu jalan sendiri, saudara tahu apa yang terjadi? Di situ saya mulai masuk dalam titik terendah hidup saya. Gitu. Mulai mudah terserang sama namanya penyakit pikiran.
rasa gagal, rasa tidak percaya diri, rasa rendah diri, rasa takut, semua penyakit pikiran masuk, khawatir segala macam, gampang banget masuk gitu. Begitu masuk, menggerogot jiwa, menetap di dalam hati, nggak punya Tuhan, habis. Gitu. Sampai penyakit jiwa ini, sampai saya manifestasi menjadi penyakit fisik gitu. Saya sampai ke dokter didiagnosa namanya GERD. Kalau saudara tahu GERD, gastroesophageal reflux disease, itu penyakit yang kalau umumnya orang bilang asam lambung naik lah. Jadi penyakit ini yang membuat saya hancur gitu. Gak bisa tidur malam. Kalau malam itu 30 menit baru merem, langsung asam lambung naik. Langsung gak bisa tidur, mesti bangun, berdiri, jalan-jalan. Begitu udah turun, baru bisa tidur lagi. Tidur pun 15 menit, 30 menit kebangun lagi. Bener-bener gak bisa tidur. Lumayan lama lah, 1 tahun gitu. Saya mengalami itu. And then one day saya memutuskan, oh gak bisa gini terus. Saya harus kembali sama Tuhan gitu. Minta kesembuhan dari Tuhan. Tuhan tolong sembuhin saya gitu. Dan waktu saya mulai balik sama Tuhan, saya berdoa, saya mulai ikut baca firman-Nya, ikut gereja. Dulu waktu sakit, saya minum obat 1 strip, obat asam lambung, itu gak ngefek, gak sembuh. Gitu. Tapi ikut sama Tuhan, saya mendapat pembaruan pikiran. Saya tahu kalau ini penyakit yang umum, semua orang ngalamin. Rasa khawatir mulai mental, rasa takut mau masuk mulai mental. Penyakit-penyakit pikiran mulai mental karena saya tahu Tuhan bersama saya. Obat yang sama yang saya waktu itu minum sampai 2 strip gak ngefek. Begitu saya minum mulai sembuh. Memang gak langsung sembuh waktu itu. Begitu berdoa sembuh, gak gitu. Jadi cara Tuhan bekerja adalah Tuhan memulihkan jiwa saya terlebih dahulu. Jiwa saya dipulihkan, pikiran saya dipulihkan, saya mendapat pembaruan pikiran, baru obat itu bisa bekerja. Gitu. Jadi hubungan saya ya sama Tuhan kayak orang pacaran aja, putus nyambung. Gitu. Tuhan nyambung lagi dong, gitu. Aku bilang Tuhan. Dan emang kasih setianya Tuhan itu gak ada habisnya gitu. Jadi ya akhir kata, nggak tahu gimana keadaan saudara hari ini. Semoga kalau misalnya saudara punya penyakit pikiran, terserang rasa takut, khawatir, punya Tuhan enak banget, bebannya ringan gitu. Jadi terakhir saya, Dennis, orang yang disayang sama Tuhan. Ini cerita gua tunggu cerita lo. Mantap. Ini orang yang waktu hari Jumat ngomong, jangan gua Kak, gua gak bisa, gua malas banget curhat. Panjang juga ya. Sedikit lagi altar call lo tadi tuh sebenarnya. Tinggal tadi Pak Denny main, kasih lagu. Tinggal, ya siapa lagi gitu kan. Jadi waktu kemarin Jumat kita sempat terharu karena kita rasa ya. Iya ya. Cuma ke Komsel ibadah, terus kita tiap pagi itu seharian tuh ada aja semua saat teduh kirim dapat apa. Hal-hal yang biasa seperti itu ternyata menyembuhkan jiwa. Menyembuhkan jiwa, jadi tenang sampai nggak perlu lagi seperti ngalamin GERD. Dan menurut saya cukup menderita sih, baru tidur bangun terus pedes, nggak bisa tidur, sampai tidurnya mesti telungkup dan segala macam. Ya mungkin saudara nggak sampai situ, tapi juga nggak perlu sampai situ kan. Nah kita berdoa saudara supaya orang-orang yang ngalamin saudara meninggalkan Tuhan, balik lagi sama Tuhan. Bahkan bukan cuma balik, dia menceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Nah itu yang menjadi visi dan misi kita. Yang berikutnya saudara, to build, dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Kita ini tempat kediaman Allah. Dan dalam
sebagai tempat kediaman Allah, Tuhan mau pakai kita dalam berbagai karunia, saudara. Ya, Tuhan mau pakai kita dalam banyak hal. Nah, saya rindu, saudara, ayo semua kita aktif. Karena saudara begitu luar biasa. Enggak ada satupun kita, saudaraku, yang punya talenta yang sama. Anugerah Tuhan itu spesifik. Sampai kita nggak bisa saling menggantikan. Betapa kaya dan dahsyatnya kita. Seandainya kita, walaupun katanya, wah baru 40, wah baru 30. Seandainya kita berfungsi semua. Dahsyat, saudara. Oh, itu revival. Saya rindu nggak cuma orang-orang tertentu. Sharing bukan cuma saya, tapi semua kita bisa sharing kepada semua dan di mana aja kita berada. Kenapa? Karena kita adalah baitnya Tuhan, tubuh Kristus. Amin. Firman berkata, Efesus 2 ayat 19 sampai 22, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, dan dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Yuk kita sama, saudara. Kalau Tuhan mau pakai saya, Tuhan mau pakai saudara. Kalau Tuhan mau pakai Denis untuk bersaksi, bercerita, Tuhan mau pakai juga saudara untuk bersaksi dan bercerita. Benar nggak, San? Enggak ya? Oh enggak, kata saudara. Oke, jangan kita skip ya, San. Atau mau? Oh enggak, skip. Oke, jadi saya rindu semua kita yuk berfungsi yuk. Senang. Saudara tahu waktu kita pindah ke tempat ini ada banyak hal yang kita coba kerjain, yang tadinya kita kalau di Karawaci itu kita tinggal datang, ya kan, kopi gitu kan, kopi, roti. Kalau ini enggak, jam 8.30 datang, wah kita mesti doa segala macam. Tapi saya lihat justru kita bertumbuh kan, semuanya jadi berfungsi, ya kan. Ada yang masang-masang kabel, ada yang bikinin PPT, ada yang semua banyak lah. Saya nggak bisa sebutin satu persatu, dan itu membuat kita bertumbuh. Bukan karena satu orang dan orang-orang tertentu, tapi semua kita. Dan saya rindu saudara menjadi bagian dari ini semua. Amin, saudara. Nah, yang ketiga, saudara, to send, diutus untuk memuridkan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, saya rindu tempat ini tuh seperti sebuah tempat di mana kita bersama dalam sebuah komunitas mengalami kebenaran Tuhan, diimpartasi, di training, di equip, whatever saudara mau ngomong, lalu waktu saudara pergi ke tempat kerja, di mana saudara berada, saudara praktekin semua. Waktu saudara ada di rumah, waktu saudara ada dimanapun, saudara bisa praktek sehingga orang bisa bilang gini, kok kamu beda ya? Ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita, sehingga orang bertanya-tanya, apa sih rahasianya? Apa sih rahasianya kok kamu beda? Dan saudara bisa cerita. Saya rindu kita bukan cuma ngumpul. Wih, sekarang segini, nanti belakang rame penuh terus buat 2 kali. Tapi di luar sana orang kalau dengar nama, dari mana? Galilea Community. Berat. Aduh. Saudara gak jadi teladan, saudara gak jadi sesuatu. Sedih, saudara. Dari mana? Galilea Community, wah luar biasa. Cerita dong. Kalian lagi ngerjain apa? Kalian lagi ngalamin apa? Kenapa? Karena saudara adalah pribadi yang excellent, yang bisa menjadi teladan buat orang-orang di luar sana. Waktu saudara mungkin, kalau saudara masih kuliah, saudara masih sekolah, saudara apapun di dunia kerja, bagian apapun, saudara bisa jadi terang. Amin, saudara. Saudara rindu dipakai Tuhan dahsyat. Nah, ini juga sama. Kemarin kita ngobrol-ngobrol, ada seseorang yang dia terapin dalam kehidupan dia, dan dia pengen sharing hari ini
di tengah-tengah kita. Boleh kita beri tepuk tangan buat Chef Kim? Weh. Aku kira tadi udah Denis, aku nggak jadi. udah kayak lega gitu. Halo semua, kenalkan aku Kim. Halo Kim. Jadi aku dari Komsel Green Garden. Aku mau cerita sedikit tentang Komsel aku. Komsel kita itu mungkin pertama dimulai dari a group of family kecil kan, saudara-saudara, terus tambahlah orang luar kayak teman-teman gitu. Cuman aku suka banget sama Komsel kita karena kita tuh setiap minggu ketemu hari Jumat dan kita sharing tentang masalah hidup kita, tentang apa yang kita rasain. Ataupun kalau kita nggak ada apa-apa yang kita sharing, kita dengerin sharing orang yang mungkin beberapa minggu ke depan atau bulan depan itu kepake buat kita. Jadi kayak dikasih bekal gitulah tiap minggu buat ngelewatin minggu itu. Nah jadi proses aku ini sebenarnya dari 3 minggu yang lalu. Jadi ini apa yang aku dapat dari 3 minggu lalu. Jadi minggu pertama sebenarnya semenjak aku menikah dan punya anak, aku tuh ngerasa mulai lagi jadi chef kayaknya capek banget. Aduh gimana ya, kayaknya susah gitu. Terus tapi aku pikir ya udah jalanin aja, lurus-lurus aja gitu. Jalanin yang terbaik aja gitu. Nah terus waktu aku jalanin yang lurus-lurus aja, yang terbaik aja, terus aku melihat sekitar aku yang jalannya rada curang atau licik, yang ngomongnya gede, itu malah lebih sukses. Terus aku sempet tanya sama Chris, apa gue harus kayak gitu juga ya? Kayak apakah gue lurus-lurus tuh salah ya? Kayak kok gue gini-gini aja, orang lain tuh kayaknya lebih hebat atau apa gitu kan. Apakah harus berubah gitu. Nah perasaan itu tuh muncul di aku gitu kan, aku tanya sama Chris. Terus aku bawa lah sharing di Komsel aku. Terus hari itu kita sharing dan kita dapatin ayat Mazmur 12, 1-9. Yang dimana aku terberkati banget karena di situ singkat cerita ayat itu tuh bilang ke aku, Kim kayak udah banyak banget, kayak Tuhan tuh kayak nyentil aku, kayak Kim udah banyak banget orang yang ngomongnya besar doang. Mereka menang mungkin dengan kata-kata. Tapi orang yang bener tuh yang pasti menang in the end gitu loh. Dan gue assure lu, gue pastiin itu buat lu. Karena gue janji itu buat lu. Jadi kayak lu sabar aja. Nah yaudah aku pikir, oke kak aku terberkati banget minggu ini. Oke aku akan tetap jalanin. Nah terus minggu lalu sharingan kita itu tentang jangan give up. Jangan give up, kadang-kadang kita minta sesuatu gak dapet. Kenapa? Tuhan gak ngasih. Kita kan bertanya, karena kan ada ayat yang bilang mintalah maka engkau akan diberikan. Tapi mungkin aja apa yang kita minta itu gak involve Tuhan. Makanya kita gak diberikan. Mungkin kan, nah jadi aku puter lagi. Jangan-jangan permintaan gue tuh hanya desire gue ya, hanya keegoisan gue. Tuhan aku minta ini dan kamu harus kabulin. Kan gak bisa kayak gitu. Aku gak involve Tuhan, kayak begitu kan. Dan aku ngerasa kayak, aku berpikir lagi di minggu lalu, aku berpikir lagi. Dan minggu ini aku dapat jawaban aku. Jawaban aku kan sekarang lagi bisa bilang merintis bisnis gitu kan sebagai chef sendiri. Aku kerja di hotel juga. Sebenarnya aku tuh nggak suka kerja di hotel. Menurut aku tuh capek dan pressure-nya terlalu banyak. Tapi dan aku bilang sama suami aku kayak aku udah mau berhenti, aku udah nggak kuat, aku capek banget. Tapi suami aku bilang udah jangan, ini bagus banget buat lo, ini bagus banget buat lo. Sampai bulan April aku tuh udah bilang ke chef aku kalau aku mau berhenti. Nah terus tapi ada aja yang nahan aku, ada yang nahan. Jadi udah gitu minggu ini aku belajar banget, aku mau lebih mendengarkan Tuhan. Kadang-kadang aku juga belajar kayak apa ya, waktu sekarang aku mau besarin bisnis aku tuh mikir kalau untuk besar itu hanya dengan satu cara, yaitu mesti ngundang influencer, mesti marketingnya kayak begini, mesti A, B, C, D. Dan aku minta Tuhan aku mau A, B, C, D ini, tapi aku gak dikasih sama Tuhan. Dan aku tanya kenapa Tuhan gak kasih, ini kan cara yang semua orang lakuin dan kenapa aku gak bisa gitu kan. Terus waktu dari 3 minggu ini dan aku sharing sama teman-teman aku di Komsel dan mereka juga kasih aku opinion dan ini, aku belajar kayak
aku lebih mau mendengarkan Tuhan. Aku mungkin buta selama ini karena aku selalu minta sama Tuhan apa yang aku mau dan gak involve Tuhan. Sebenarnya kalau dipikir, aku minta sama Tuhan. Tuhan pasti kasih ke aku, tapi aku mesti ngelewatinnya dengan cara Tuhan, bukan cara aku. Kan bukan aku yang harus ngatur Tuhan. Ya kan aku minta sama Tuhan, ya Tuhan ngatur aku gitu kan, untuk dapetin. Terus itu, aku juga waktu aku susternya Kedan udah datang dan aku mulai kerja, dari yang hotel ini aku gak suka dan aku pikir mau berhenti bulan depan, ternyata aku dapat satu project yang besar banget dan itu bagus banget buat exposure aku, yang harusnya aku bayar influencer mahal banget, taunya dari exposure ini, itu kayak sesuatu yang berbeda banget buat aku, yang aku gak usah mengeluarkan uang, aku cuma mengeluarkan talenta yang Tuhan kasih buat aku, dan exposure-nya tuh kayak wow banget. Jadi aku ngerasa, wah ini ternyata kalau kemarin gue berhenti, I will not have this opportunity gitu kan, tapi aku sabar gitu. Dan minggu ini juga waktu aku mulai mendengar Tuhan dan sabar dan aku, yaudah Tuhan, aku jalanin aja deh apa yang ada di depan mata aku. Aku nggak tahu bakal kemana dan menurut aku emang itu bukan yang aku mau, tapi aku percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan kalau itu bakal ke suatu tempat. Tuhan pasti bakal kayak apa ya, bring aku level up, tapi dengan cara Tuhan. Dan minggu ini aku tuh ngerasa aku udah dapat banyak tawaran yang berbeda, yang spesial, yang aku nggak nyangka aku dapetin semuanya ini. Dan ini bagus banget buat exposure aku tidak usah mengeluarkan uang untuk itu, tapi kayak semua tuh datang ke aku. Kayak selang 2 hari ada aja untuk yang mau ketemu aku dan kasih aku opportunity itu. Aku ngerasa Tuhan tuh sekarang lagi nyentilin aku, kayak dia sekarang bilang ke aku, oke Kim, lu kan kemarin minta, lu tunggu, gue suruh lu tunggu. Nah sekarang gue udah tepatin janji gue nih ke lu. Sekarang lu yang harus jalanin. Lu bisa gak jalaninnya gitu. Dan aku dapat ini dari ayat 1 Korintus 2-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi aku dapat banget itu, kayak aku ngerasa ya aku mengasihi Tuhan dan aku dapetin dapetin itu semua. Dan jujur untuk beberapa minggu ke depan ini aku ngerasa kayak there's a lot of things in my plate. Aku banyak banget, tapi aku gak takut lagi. Karena Tuhan udah memberikan kepercayaan itu semua ke aku. Aku pengen jalanin, aku lebih mau dengerin ke Tuhan. I want to start something small, tapi aku yakin dari situ Tuhan akan bawa aku ke tempat yang lain. Dan in the end, yang aku minta gitu loh. Cuman emang caranya beda, enggak A, B, C, D, E, F, G. Mungkin Tuhan mau aku belok kiri dulu, belok kanan dulu. Dari A, langsung C, langsung D, langsung F. Aku gak tahu, tapi aku mau lebih percaya ke Tuhan. Dan minggu ini jujur aku gak takut lagi. Kemarin aku diberkati banget hari Jumat karena Kak Taufik tuh sharing juga apa yang dia dapat. Dan aku langsung tuh type itu di handphone. Itu katanya sharingan dia sama Pak Deva. Jadi Pak Deva bilang ke Kak Taufik, seperti ini ya, mungkin ini aku quote-nya, people come and go, but the show must go on. Because you are the highlight, you are the main thing. But once you stop, it's all finished. So, let's do it your best, your one last dance. Nah jadi itu yang aku terapin sekarang, aku pengen seperti itu. Thank you. Yang tepuk tangan pasti tahu itu bukan dari saya. Saya mana bisa ngomong Inggris begitu. Ya, saya cuma ngomong, saya belajar diberkati karena waktu sharing Pak Deva bilang, orang bisa datang dan pergi, tapi kamu harus lakukan yang terbaik. Kamu harus lakukan yang terbaik. Saudara diberkati, saudara. Wah, kalau di Komsel lebih seru lagi, saudara. Aku tuh capek, Kak. Susah ngurus anak sambil jadi chef, emang gampang. Dia mah enak ngomongnya, udah kerja gak apa-apa, bagus terus. Dia gak ngerti, Kak, gitu kan. Tapi ini saudara yang dahsyat. Waktu si Kim ngalamin kayaknya aduh udah capek, udah berat, tapi ayo bisa. Setiap lesu ke Komsel dikuatin lagi, ayo bisa. Ternyata waktu tanpa dia sadari situasi, kondisi buat dia mencapai sampai yang Tuhan mau.
Saudara nangkap maksudnya? Kadang-kadang kita mau capai yang kita mau dan yang Tuhan mau, tapi dengan cara santai. Tuhan ngerjain semua, kita mah tinggal doa. Saudara nangkap maksudnya ya? Tapi waktu dia aduh capek terus dilatih, harus bikin kue jenis apa, model apa, jenis kreasi apa, sampai satu saat dia justru ketemu sama orang-orang yang sesuai yang dia mau. Dan waktu ketemu dia sudah capable, udah mampu nyampe ke situ. Dan orang-orang itu diberkati dengan apa yang dia kerjakan selama ini. Dahsyat gak saudara? Jadi kayak kita gak ngerasa setiap minggu di Komsel, aduh ketemu dia lagi sharing, dikuatin terus. Sampai satu titik Tuhan temuin semua rangkaiannya jadi sebuah gambar besar sampai buat dia gini. Oh pantesan aku rasanya mau mundur kok ditahan-tahan gak dikasih-kasih, ternyata ada rencana ini. Wow. Jadi hari ini kalau saudara ngalamin dalam hidup saudara rasanya kayak, wah saudara kok kayaknya lagi terhimpit, tertekan, sesak napas, banyak yang dikerjain, setia aja tuh. Kalau capek datang sama Tuhan, doa, setia aja. Saudara akan lihat pada waktunya nanti, saudara akan jadi berkat buat banyak orang. Bukan cuma buat diri saudara, tapi waktu orang lihat, dahsyat ya. Hebat, benar-benar ngandalin Tuhan. Dan saudara jadi kesaksian. Amin saudara. Saya sudah selesai. Saya berdoa supaya kesaksian-kesaksian mereka bisa menginspirasi saudara. Bahwa kekristenan bukan soal agama. Kekristenan itu daily life, real life. Percuma banyak apal ayat, rajin semua activity kalau waktu saudara diutus to the marketplace, ke tempat saudara kerja, di keluarga saudara nggak bikin impact, nggak ada hasil, dan orang lihat saudara sama Kristen, anak Tuhan, rajin, dan yang enggak ada dampak apa-apa, sama aja, nggak ada. Tentu semua kita melalui proses, Kim melalui proses, Denny melalui proses. Pertanyaannya kita mau ikutin prosesnya enggak saudara? Nah saya berdoa waktu saudara datang ke tempat ini, Galilea Community, kita semua sama-sama berproses. Berjalan sama-sama dalam sebuah komunitas yang punya ketertarikan yang sama, interest yang sama. Ngalamin pertumbuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang sama Tuhan, kita tundukkan kepala.